Hai kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga hari ini semakin baik, semakin sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita masih merangkum masalah seputaran dunia ghaib, yaitu dunia seputaran jin dan syaitan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah seputaran hantu. Hantu atau ghost atau arwah gentayangan. Bagaimana pandangan Islam mengenai hantu atau arwah gentayangan ini? Mari kita simak bersama-sama. Waduh, seram ya Pak. Itu di rumah kosong itu, yang di dekat hutan sana. Katanya setiap jam 12 malam sering terdengar suara orang yang menangis. Kadang-kadang orang tertawa. Karena itu tempat dulunya pernah terjadi pembunuhan gitu, dan orang yang punya rumah itu matinya dibunuh. Makanya orang-orang kampung bilang di situ rohnya gentayangan karena penasaran, dia bilang seperti itu Pak. Nah kawan-kawan, perkataan yang seperti tadi sering kali kita dengar di tengah-tengah masyarakat sebagai cerita atau rumor mengenai adanya hantu atau arwah gentayangan, yang kadangkala mereka gentayangan itu dikarenakan mereka mati secara penasaran, baik itu matinya dibunuh, atau matinya dikhianati, atau matinya diperkosa, dan lain-lain sebagainya. Dan mitos itu turun-menurun dari orang tua kita dulu hingga sekarang, sehingga menjadikan satu tempat atau satu bangunan menjadi angker dan seram. Ditambah lagi adanya film-film horor dan adanya legenda-legenda, cerita-cerita yang turun-menurun, baik antar bangsa ataupun dari perkampungan, pedesaan, yang menceritakan satu sisi cerita yang berbeda. Ini menjadikan mindset bahwa di satu tempat yang gelap, jauh dari perumahan, itu adalah suatu tempat yang angker kawan-kawan. Bagaimana menurut Islam menyikapi hantu atau roh gentayangan? Apakah ada hantu-hantu seperti ini? Mari kita dengar. Tentang arwah gentayangan atau hantu ini merupakan opini yang salah kaprah. Memang ada riwayat yang menyebutkan adanya roh manusia yang melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup memperlakukan jasadnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, jika jenazah telah siap, kemudian kaum laki-laki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu orang soleh ia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak soleh, ia berkata kepada keluarganya, celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia, dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga dikuatkan pula oleh dua hal. Yang pertama, keterangan yang soleh menyebutkan bahwa orang kafir mendapat siksa kubur, sedangkan orang yang soleh mendapat nikmat di kubur. Bagaimana sempat mereka bergentayangan dengan berbagai motif, misalnya balas dendam, menolong temannya yang masih hidup, atau mencari kesenangan lain di dunia. Yang kedua, andai saja orang yang telah mati diberi kesempatan untuk beramal lagi, tentulah mereka memilih fokus untuk beribadah, bukan untuk balas dendam atau yang lainnya. Lagi pula, bagaimana dengan hisabnya di akhirat jika ia membunuh setelah matinya? Bagaimana pula dengan catatan amalnya? Jelas hal ini menyelisihi dalil-dalil qat'i yang menyebutkan bahwa manusia putus amalnya ketika telah mati. Seperti hadis yang sangat populer, jika manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 99 dan 100 memberitakan bahwa
Orang-orang yang telah dikuburkan mustahil bisa kembali ke dunia kecuali dibangkitkan setelah hari kiamat. Orang-orang kafir atau roh jahat terkurung dalam penjara alam kubur. Dan pada ayat lain, Quran Surat Ar-Rum ayat 56, jadi tidak ada kekuasaan manusia yang telah berada di alam kubur untuk bisa kembali ke dunia ini. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setelah roh keluar dari tubuh manusia atau mati, roh itu diantar oleh malaikat menuju penciptanya, yaitu Allah. Setelah itu dikembalikan ke alam kubur. Di alam kubur, roh mendapat pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Melalui pemeriksaan itulah roh ditempatkan pada tempat yang layak baginya. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu ke arah surga. Lalu kepadanya dikatakan, inilah tempat tinggalmu, dan itu pula lah yang diserahkan oleh Allah untukmu, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mayit itu merasakan kenikmatan yang besar dan amat berbahagia. Kemudian dikeluarkanlah kubur itu sampai 70 hasta dan diberi penerangan di dalamnya. Tubuhnya dikembalikan sebagaimana permulaan dahulu. Rohnya diletakkan di dalam kelompok roh yang suci, yaitu dalam tubuh seekor burung yang bertengger di salah satu pohon surga. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, maka jelaslah bahwa tidak ada roh gentayangan. Yang ada adalah roh orang mukmin tidak bisa terangkat ke atas gara-gara utangnya yang belum terbayar. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tidak ada hantu di dalam arti roh mati ke dunia mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Apa yang selama ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam hanyalah tipu daya setan dan bangsa jin. Setanlah yang telah menyamar sebagai orang yang telah mati, seperti dilihat orang-orang yang tertipu. Itu juga bisa jadi setanlah yang masuk ke dalam tubuh manusia yang mengaku-ngaku sebagai roh orang tua atau orang-orang soleh, karena hanya setan atau jin yang diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW, sesungguhnya setan atau jin beredar di dalam diri manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, begitulah kawan-kawan, telah sama-sama kita dengarkan tadi rangkuman mengenai roh gentayangan atau hantu yang dikenal di masyarakat sekitar kita, bahwa dalam pandangan Islam tidak ada namanya hantu atau roh gentayangan ataupun roh gentayangan karena penasaran yang disebabkan oleh kematian atau hal-hal buruk yang pernah ia alami ketika di masa hidupnya. Jadi telah terang mengenai pandangan Islam tentang roh-roh yang gentayangan ataupun masyarakat kita mengenalnya sebagai hantu yang beredar di kalangan masyarakat. Bahwasanya tidak ada roh-roh gentayangan yang ingin menuntut balas ataupun menuntut keadilan di masa kehidupannya, dan juga tidak ada yang namanya hantu-hantu dari leluhur ataupun dari orang-orang tua dahulu yang ingin memberikan ilmunya atau memberikan kebaikan manfaatnya untuk diwariskan kepada cucu-cucunya. Dalam pandangan Islam, hal-hal tersebut adalah tipu daya setan, sehingga manusia-manusia menjauhkan akidah mereka dan mendekatkan pada kesyirikan. Semoga kita semua terhindar dari tipu daya setan, sehingga kita terjerumus dalam kemusyrikan dan mempercayai semua perkataan setan, dan itu adalah kerugian yang besar bagi diri kita. Mungkin demikianlah rangkuman kita hari ini mengenai hantu atau roh gentayangan. Semoga bermanfaat bagi diri kita, dan hendaklah kita berbagi kemanfaatan kepada orang lain. Mohon di subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.